Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya alim. Para santri dan santriwati sekalian, ini adalah pertemuan pertama kita dari pelajaran Tamrin Al-Lughah atau latihan bahasa. Insya Allah pada pertemuan pertama ini akan disampaikan muqaddimah sebelum kita masuk pelajarannya. Dan dalam muqaddimah ini akan saya sampaikan yang pertama, yaitu tentang kiat sukses belajar ya. Bagaimana agar belajar kita ini membuahkan hasil, agar belajar kita ini berhasil. Yang pertama, kita harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dalam belajar. Karena belajar ini adalah sebuah ibadah ya. Dan sebuah ibadah disyaratkan apa? Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala agar diterima ya. Karena kalau sebuah ibadah hilang ikhlas, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Makanya kita luruskan niat kita dalam belajar, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jangan sampai belajar kita di kelas ini cuma kebiasaan ya, tidak dihitung ibadah ya. Padahal belajar ini adalah ibadah ya, tapi karena tidak adanya niat, jadi tidak menjadi ibadah ya. Dan ikhlas adalah yang Allah perintahkan ya. Allah berfirman dalam surat Al-Bayyinah, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu ad-din." Dan tidaklah mereka diperintah kecuali untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas karena agamanya ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niat, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkannya. Makanya kita niatkan belajar kita ini adalah ikhlas dan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala ya. Bahkan salah seorang ulama mengatakan, "Wa innama yanalul mar'u al-ilma ala qadri ikhlasihi." Sesungguhnya seseorang itu akan mendapatkan ilmu sesuai dengan kadar keikhlasannya. Sesuai dengan kadar keikhlasannya. Semakin ia ikhlas, semakin ia akan banyak mendapatkan ilmu. Semakin ikhlasnya sedikit, semakin sedikit pula ilmu yang akan ia dapatkan. Apa yang dimaksud ikhlas dalam belajar? Yang pertama, kita niatkan dalam belajar ini, kita niatkan kita menghilangkan kebodohan dari diri kita ya. Diri kita ini bodoh ya. Makanya kita belajar, kita niatkan menghilangkan kebodohan dari diri kita. Kemudian kita niatkan yang kedua, menghilangkan kebodohan dari orang lain ya. Setelah kita tahu, kita ajarkan kepada orang lain ya. Kemudian yang ketiga, kita niatkan kita ini menghidupkan dan menjaga ilmu ya. Jadi kalau ilmu itu dipelajari banyak orang, ilmu akan menjadi hidup dan akan menjadi terjaga ya. Kemudian yang keempat, kita niatkan kita akan mengamalkan ilmu yang akan kita pelajari ya. Itulah 4 yang dimaksud dengan ikhlas ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullahu taala ya. Ini yang pertama, yaitu ikhlas. Kemudian yang kedua, bersungguh-sungguh ya. Bersungguh-sungguh dalam belajar ya. Jangan leha-leha, jangan leda-lede, jangan celelean ya. Kita harus sungguh-sungguh dalam belajar ya. Karena ilmu itu kalau dicari seluruhnya kita cari, kita nyari dengan bersungguh-sungguh, kita berijtihad, kita hanya akan mendapatkan separuh ilmu ya. Padahal kita sudah cari sungguh-sungguh ya. Apalagi kita nyarinya leha-leha, enggak bawa buku, enggak nyatet, tentunya tidak akan dapat ilmu ya. Jadi ilmu itu didapat dengan sungguh-sungguh, penuh perjuangan. Dan memang kita harus bersabar ya.
Terkadang kita di kelas ngantuk, tahan, kita sabar ya. Karena yang akan kita dapatkan adalah sesuatu yang mulia, yaitu ilmu ya. Makanya harus bersungguh-sungguh, jangan leha-leha, jangan leda-leda, sungguh-sungguh agar kita mendapatkan ilmu ya. Mumpung kita masih kecil ya, mumpung kita masih bisa belajar ya, kita cari ilmu sebanyak-banyaknya ya. Mumpung kita masih bisa menimba air dalam sumur, kita timba air sebanyak-banyaknya. Berapa banyak orang tua ya yang sekarang menyesal karena dulu tidak belajar ya. Betapa banyak orang tua yang sekarang menyesal karena dia merasa diri ini sangat bodoh karena dulu ketika waktu muda tidak menggunakan waktunya untuk belajar dengan sungguh-sungguh ya. Dan memang belajar ini pahit ya, tidak mudah ya. Perlu kesabaran. Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan, "Man lam yaduk murrat ta'allumi sa'atan tajarra' dhulla jahli tula hayati." Barang siapa yang tidak merasakan pahitnya menuntut ilmu meskipun sesaat, dia akan merasakan hinanya kebodohan seumur hidupnya ya. Jadi perlu perjuangan dan perlu kesungguhan. Kemudian yang ketiga, bergaul dengan teman yang baik ya. Pilih teman yang tepat ya. Jangan sampai kita salah bergaul ya. Jangan sampai kita bergaul dengan orang yang buruk ya. Karena teman itu pengaruhnya sangat besar ya. Pepatah Arab mengatakan as-sahibu sahib. Teman itu akan menarik. Teman itu akan membuat tarikannya. Makanya pilih teman yang baik, teman yang selalu mengajak belajar, selalu mengajak murojaah ya. Jangan pilih teman yang selalu ngajak guyon ya. Ngajaknya guyon terus, perkataannya kotor ya. Naudzubillahi min dzalik ya. Jadi cari teman yang baik. Cari teman yang bisa membuat kalian sukses dalam belajar ya. Kemudian yang keempat adalah beradab ya. Beradab terhadap guru kita ya. Baik ustadz, ustadzah maupun guru yang lainnya. Kita harus beradab, sopan ya. Jangan sampai mengangkat suara di depan mereka, berkata kotor di depan mereka ya. Kita harus beradab, kita muliakan mereka ya. Salah satu beradab adalah kita datang di awal waktu ya. Diusahakan datang sebelum guru masuk kelas ya. Itu termasuk adab ya. Termasuk adab juga kita bersabar di dalam kelas, bersabar mendengarkan ya. Bersabar mendengarkan dan juga sungguh-sungguh ya. Kemudian termasuk adab juga jangan lihat jam ya. Ketika pelajaran jangan melihat jam ya. Dengan kalian melihat jam itu memperlihatkan kalian tuh bosan ya. Makanya penting ya, beradab itu penting ya. Jaga adab kita ya. Jangan sampai kita termasuk orang yang tidak beradab ya. Kemudian kiat yang kelima yaitu memperbanyak doa ya. Memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Karena Allah yang memberikan ilmu ya. Kita hanya bisa usaha ya. Yang memberikan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Perbanyak doa, ya Allah berikan saya ilmu ya. Ya Allah berikan saya kepahaman ilmu. Ya Allah berikan saya kemudahan menghafal. Ya Allah berikan saya kemudahan murojaah. Ya Allah berikan saya kemudahan segalanya. Perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keenam yaitu memuliakan ilmu ya. Atau memuliakan buku juga bisa, memuliakan ilmu ya. Jadi ilmu itu kita muliakan ya. Buku-buku agama itu jangan dibuang, kita muliakan, kita simpan dengan baik ya. Jangan dikelarah ke seperti itu ya. Inilah sedikit kiat sukses dalam belajar ya. Sebenarnya masih banyak kiat-kiat lagi ya. Kemudian kita masuk kepada tamrin al-lughah ya, atau latihan bahasa ya. Tamrin secara bahasa berasal dari kata marrona yumarrinu ya, tamrin ya. Yang artinya adalah latihan ya. Jadi nanti di kelas itu isinya ya kita latihan bahasa Arab ya, latihan ngomong, praktek langsung ya. Makanya kita lanjut. Cakupan yang akan kita pelajari adalah
Yang pertama, menghafal mufradat ya. Nah, jadi nanti di kelas insya Allah kita akan banyak menghafal mufradat atau kosakata ya. Karena ini sangat penting ya, agar kita bisa ngomong bahasa Arab dengan lancar, kita harus hafal banyak mufradat. Kemudian yang kedua yaitu menghafal percakapan dan praktik ya. Jadi nanti akan saya tuliskan percakapan, kemudian kalian ngafal, kemudian dipraktekkan. Dan praktek tidak hanya di kelas ya. Ketika kalian di asrama dipraktekkan, ketika kalian di masjid dipraktekkan ya. Karena bahasa ini adalah at-tatbiq, praktek ya. Bahasa kalau tidak dipraktikkan, kita tidak akan bisa, selamanya tidak akan lancar. Kemudian yang ketiga adalah merangkai dan memahami susunan kalimat ya. Jadi nanti kita latihan merangkai kalimat, kemudian memahami susunannya. Ini adalah yang akan kita pelajari di kelas nanti. Kemudian karena tamrin lughah adalah salah satu cabang ilmu bahasa Arab, akan saya sampaikan pentingnya belajar bahasa Arab ya. Kita tanamkan pada diri kita, belajar bahasa Arab itu penting. Kita butuh dan itu penting ya. Jangan sampai kita tidak mementingkan bahasa Arab ya. Kenapa bahasa Arab itu penting? Yang pertama, bahasa Arab ini adalah syiarnya agama Islam. Syiar agama Islam adalah bahasa Arab salah satunya. Kemudian yang kedua, bahasa Arab ini adalah bagian dari agama Islam. Bagaimana tidak? Kitab Al-Quran menggunakan bahasa Arab. Hadis-hadis Nabi Muhammad SAW menggunakan bahasa Arab. Rasulullah SAW dan para sahabat dan para tabi'in, mereka berbicara dengan bahasa apa? Bahasa Arab. Makanya bahasa Arab adalah bagian dari agama. Bahkan kitab-kitab para ulama menggunakan bahasa apa? Bahasa Arab ya. Salah seorang sahabat mengatakan, ta'allamul arabiyyata fa innaha juz'un min dinikum. Pelajarilah kalian bahasa Arab, karena bahasa Arab itu adalah bagian dari agama kalian. Kemudian yang ketiga, memudahkan kita memahami Al-Quran dan hadis. Dengan bisanya kita bahasa Arab, kita lebih mudah memahami Al-Quran dan hadis. Nah, Al-Quran itu diturunkan untuk diamalkan ya. Bagaimana kita bisa mengamalkan kalau kita tidak paham? Bagaimana kita bisa paham Al-Quran kalau kita tidak bisa bahasa Arab? Oh, Ustadz, sudah ada terjemahan kok Al-Quran. Tidak. Sebagian terjemahan salah menerjemahkan ya. Makanya mempelajari bahasa Arab ini memudahkan kita memahami Al-Quran dan hadis, karena Al-Quran menggunakan bahasa Arab dan hadis menggunakan bahasa Arab. Kemudian yang keempat yaitu melatih kefasihan kita ya. Jadi semakin kita banyak berbicara dengan bahasa Arab, kita akan lebih fasih ya. Kita akan lebih fasih ya. Bahkan ada seorang ulama mengatakan, jamalur rajuli fasahatuhu ya. Kegantengan seorang itu dinilai dari kefasihannya dalam dia berbicara. Kemudian yang kelima, pentingnya belajar bahasa Arab adalah bahasa yang paling mulia. Kenapa? Karena Allah sudah pilih bahasa Arab untuk kitabnya Al-Quran, menggunakan bahasa Arab. Kitab yang paling mulia Allah pilih menggunakan bahasa Arab. Manusia yang paling mulia Rasulullah SAW berbicara dengan bahasa Arab ya. Makanya bahasa Arab ini adalah bahasa yang paling mulia. Dan kalian adalah anak pondok. Sebuah aib ya kalau anak pondok tidak bisa bahasa Arab. Makanya sungguh-sungguh dalam belajar bahasa Arab ya. Kemudian yang keenam, pentingnya belajar bahasa Arab adalah bahasa Arab itu mudah dipahami, tidak sulit. Kalau kita mengatakan, wah bahasa Arab ini sulit, berarti kita sudah bersuudzon, berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Allah sudah memilih
kitabnya yang paling mulia menggunakan bahasa Arab. Apakah Allah salah pilihan? Tidak. Tidak mungkin ya, Allah pilih bahasa yang paling mulia, Allah pilih bahasa yang paling mudah untuk kitabnya. Jadi bahasa Arab itu mudah dipahami ya. Makanya Allah berfirman, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'alakum ta'qilun. Sungguhnya kami turunkan bahasa Arab itu dengan bahasa Arab. Sungguhnya kami turunkan Al-Qur'an itu dengan bahasa Arab agar kalian mudah memahaminya. Jadi bahasa Arab itu mudah dipahami. Kemudian yang terakhir adalah bahasa Arab adalah bahasa penghuni surga ya. Wallahu a'lam. Ini adalah pentingnya kenapa kita belajar bahasa Arab. Kemudian yang terakhir yaitu tugas ya. Tugas yang pertama, silahkan ringkas materi hari ini ya. Kemudian ditulis di dalam buku, kemudian dikumpulkan melalui WA dengan format foto ya. Dikirimkan di nomor WA saya langsung ya. Wallahu taala a'la wa a'lam. Ini adalah pertemuan pertama ya. Sampai berjumpa lagi pada pertemuan pekan depan ya. Dan pada waktu itu astaudiukumullah alladzi la tadhi'u wada'i'uh. Saya akhiri wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.